Salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, salam kasih damai dan sejahtera. Terima kasih sudah hadir di rumah orang tua kita ini, Pak Jutin, selaku sesepuh kita, orang yang kita tuakan dan juga ketua lingkungan periode dari tahun 1983 Pak ya? 84 ya, 83 udah wakil kalau tidak salah, wakil Fransiskus kan? Saya tahunya sejarahnya begitu. Ya, dari wakil ketua lingkungan, setelah itu menjadi ketua lingkungan dari tahun 84 sampailah tahun 2019 ya. Jadi luar biasa, hari ini kita berkumpul di rumah beliau dalam rangka ibadat rutin kita, sekaligus arisan, sekaligus mempererat komunikasi kita di lingkungan Santo Rupinus. Mungkin ada sepatah dua patah kata dari Bapak, silakan Pak. Ya, pertama yang kami atas nama keluarga, istri, anak, cucu mengucapkan terima kasih atas kehadiran kita semua di lingkungan Santo Rupinus yang pada malam hari ini berkumpul di rumah kami untuk berdoa rutin bersama-sama. Kemudian yang kedua, kami mohon dimaklumi mungkin beberapa pokoknya akhir Februari sampai awal Maret saya dengan istri itu jarang ikut ibadah. Jadi mohon dimaklumi karena kita tahu juga waktu itu kan ya kasusnya yang sekarang sudah melandai itu tengah memuncak. Jadi kami, karena saya dan istri, kalau dikelompokkan orang yang sudah mataharinya 45 derajat, jadi mohon dimaklumi kalau akhir Februari sampai bulan Maret itu jarang ikut ibadah. Dan hal ini juga pernah kami sampaikan dengan ketua lingkungan bahwa kalau memang ada umat yang bertanya apa Pak Jutin itu jarang yang disampaikan sama ketua lingkungan. Jadi itu sekedar tambahan dari kami. Jadi selanjutnya kami silakan pertanyaan dan Baik, terima kasih. Keluarga ini juga memiliki wujud doa pada hari ini, syukur atas dan terima kasih atas rahmat penyertaan Tuhan dalam keluarga Bapak Edmundus Jutin bersama istri, anak-anak, serta cucu-cucu. Kemudian yang kedua, kesembuhan Bapak Edmundus Jutin dan istri. Kemudian anaknya Silvanus beserta istri dan anak-anaknya yang menderita sakit demam beberapa waktu yang lalu. Berikutnya syukur atas pertunangan cucu Ayu Lestari dan Yuda yang berbeda iman, tapi kita doakan agar hidup rukun, damai dan sejahtera tanggal 6 Maret lalu. Kemudian mohon bimbingan Roh Kudus untuk cucu-cucu agar mereka rajin belajar dan mampu mengikuti pelajaran. Kemudian mohon penyertaan Tuhan untuk anak Stefanus yang bekerja di tambang boksit di Ketapang agar selalu ingat akan keselamatan kerja. Berikutnya mohon rahmat Tuhan untuk anak Agustinus Romi bersama istri dan anak-anaknya di Beduai agar mereka selalu sehat, damai dan rukun dalam kasih Tuhan. Begitu, mari kita mulai doa kita dengan lagu pembukaan. Lagu pembukaan Haleluya nomor 31. Mulai. Ya Tuhan, kami datang meskipun hati gersang, karena kami bersalah semua. Pada dikau, pada teman, pada kawan, serta lawan, karena
kami mohon dan ingin setia janji. Ya Tuhan, kami kan baik selalu dengan Dikau, dengan teman, dengan kawan serta lawan. Ya Tuhan, kami kan baik selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, tiada terasa hari ini tanggal terakhir di tanggal 31 Maret 2022. Bagi yang belum melaporkan pajak, silakan, masih jam 00 nanti ya. Tidak susah e-filing, hanya mengingatkan saja. Siapa tahu ada yang belum melapor pajak ya, untuk menihilkan. Kasihan juga kalau tidak dinihilkan, nanti didenda 100, 200 ya, sayang. Atau yang masih belum ya melaporkan pajak. Tetapi yang perlu kita juga syukuri bahwa tiada terasa tahun 2022 ini cepat berlalu. Jadi bulan depan 1 April kita sudah masuk ke, ya kalau orang menggunakan triwulan atau menggunakan yang namanya ini ya. Jadi sudah masuk ke semester pertama ya, bagian kedua. Atau kalau kita bisa bagi 3 bulan itu, berarti ini sudah masuk ke tahun yang kedua atau bulan kedua dalam tahun ini ya. Dan tiada terasa juga ya, kita sudah memasuki Minggu Prapaskah yang keempat ya. Atau nanti kita akan masuk ke besok Jumat yang kelima. Jadi kalau sudah Jumat kelima masuk ke Minggu Prapaskah kelima, berarti tidak terasa sudah mau Minggu Palma. Jadi biasa seperti itu urut-urutnya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mungkin kita berpikir hidup itu menurut suatu cerita itu ada sesuatu yang bermakna. Ketika saya ikut kegiatan di Aston tuh, pastor mengatakan hidup itu seperti monyet yang menggunakan perahu kerupuk. Jadi monyet itu makan kerupuk itu sampai nanti kerupuk itu habis dan tenggelam, dan dia pun juga tenggelam. Nah, sebesar apa kerupuk itu yang diberikan kepada kita, kita bersyukur kepada Pak Jutin yang sudah berumur ya 77 Pak ya. 75 ya, 75 ya. Artinya ini adalah ya anugerah bersama ibu 74 ya, 73. Ya. Artinya sudah 70, berarti itu kan angka yang luar biasa. Ya, kita berharap bisa sampai seumur itu kalau Tuhan mengizinkan. Kalau kerupuk kita besar, kalau kerupuk kita kecil ya itu kan bukan haknya kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kehidupan itu bukanlah sesuatu yang bisa kita minta, tetapi kehidupan itu adalah anugerah. Alangkah sayangnya jika kehidupan itu kita sia-siakan dengan sesuatu yang sia-sia. Untuk itu pada malam hari ini kita berkumpul di rumah Bapak Edmundus Jutin, bersyukur atas segala wujud yang sudah dibacakan tadi. Dan kita juga mohon bimbingan Roh Kudus agar keluarga besar Pak Jutin selalu dibimbing oleh kasih Kristus dalam penyelenggaraan kehidupan yang sudah beliau hadapi selama 73 tahun dan akan ulang tahun 74 ya. Semoga sehat walafiat, begitu juga dengan ibu dan juga anak-anak serta cucu-cucu. Untuk itu supaya kita layak beribadat di hadapan Allah Bapa di surga, marilah kita bersama-sama mengakui segala dosa dan kekurangan kita dalam terang sabda Tuhan. Saya mengaku
kepada Allah yang Maha Kuasa, dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah memandang dan memperhatikan kita, semoga Ia menunjukkan kerelaan hatinya, serta memberi pengampunan dosa dan damai sejahtera kepada kita. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam surga, kami bersyukur atas karunia yang Kau berikan kepada kami, terutama kehidupan di muka bumi ini. Kami selalu mohon rahmat pengampunan dalam masa Prapaskah ini. Engkau berikan kesempatan untuk menerima sakramen pertobatan. Engkau berikan kesempatan untuk mendapatkan pengampunan daripadamu. Berkatilah kami yang berkumpul di rumah Bapak Edmurus Juntin ini untuk mendalami APP, baik tema APP yang kedua dan ketiga. Semoga apa yang kami dalami ini dapat bermakna dalam hidup kami ini. Semuanya demi kemuliaan nama-Mu yang hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan bacaan yang akan disampaikan, yaitu pada pertemuan ketiga. Mari kita membaca bersama-sama. Ayat ganjil akan dibaca oleh laki-laki dan ayat genap akan dibaca oleh kaum perempuan. Mari kita mulai. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika Ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui Dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh Dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu Ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka ditarik-tarik. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu?" Tidak ada beda di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini. Lalu Ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada pertemuan kedua, mungkin bisa juga kita baca, kita akan mendengarkan yang akan saya baca, supaya juga ada sinkronisasi dengan yang sudah kita baca. Pemberitaan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?"
Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pada minggu lalu pada hari Jumat tepatnya adalah Hari Raya Kabar Sukacita, di mana Maria sebagai perawan menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel, dan itu merupakan suatu rancangan Allah yang dijawab oleh Maria, ya. Terjadilah menurut kehendakmu atau perkataanmu, fiat voluntas tua. Nah, akibat perkataan Maria yang menerima karunia, dia akan mengandung, tetapi ingat, Yesus itu dikandung oleh Roh Kudus. Dan di situ juga dijelaskan bagaimana usia Yesus dan Yohanes Pembaptis perbedaannya. Jadi 6 bulan lebih tua daripada Yesus menurut ukuran manusia. Jadi kalau Yohanes Pembaptis itu 6 bulan lebih tua. Artinya kalau Yesus itu berusia 33 tahun waktu disalib, Yohanes Pembaptis sebenarnya belum mencapai usia itu, ya. Karena kita tahu Yesus berkarya itu 3 tahun. Berarti sekitar 31 tahun Yohanes Pembaptis, setelah itu dia dipenggal kepalanya oleh Herodes. Ya sekitar itulah, ya. Nah, jadi kalau ada yang masih mempertentangkan, ya, siapakah Yesus itu adalah orang-orang yang tidak membaca kitab suci dan tidak mau tahu tentang Yesus di dalam kitab suci. Jadi kalau mau tahu siapa Yesus, ya baca kitab suci. Kalau kita baca kitab-kitab lain tidak tahu, atau membaca kitab yang lain. Jadi kalau orang mau tahu Yesus, ya baca kitab suci, dari kitab Kejadian sampailah kitab Wahyu. Jadi semua berbicara tentang Yesus. Nah, siapakah Yesus itu? Kemarin sudah dijelaskan. Dan pada bacaan hari ini juga dijelaskan dengan detail. Ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ya. Pada bacaan yang kita baca tadi, ada ke-10 orang kusta itu melambangkan bahwa karunia yang diberikan Tuhan itu kepada semua orang itu sama. Tapi ada 1 orang Samaria, 9 orang Yahudi. Anehnya orang Yahudi itu tidak kembali lagi memuliakan Yesus, tetapi 1 orang saja yang bukan dari orang Yahudi yang memuliakan Yesus. Nah, ini memperlambangkan suatu makna yang dalam bahwa kesembuhan, orang itu meminta kesembuhan, tetapi ya setelah sembuh ada yang bersyukur, lebih banyak yang tidak bersyukur daripada yang bersyukur. Yang bersyukur justru orang yang berbeda bangsa atau orang yang sudah disisihkan. Itulah orang Samaria. Orang Samaria itu kan bisa bapaknya dulu Yahudi atau mamanya Yahudi. Dia kawin dengan suku-suku lain di sekitar Kanaan, ya, sehingga disebut orang Samaria. Nah, pada bacaan ini nanti kita akan memilih ayat mana yang menyentuh, karena kita harus refleksi dan sharing bersama, ya. Tetapi saya memberikan pengantar bagaimana penyakit kusta itu adalah penyakit yang paling najis pada zaman itu. Kusta adalah penyakit yang dianggap penyakit kutukan. Kusta itu sama dengan lepra begitu. Nah, kusta itu lama-lama daging itu akan membusuk dan akhirnya daging itu akan terlepas, ya. Nah, itu semacam disebabkan oleh, ya, bakteri atau virus, ya. Jadi kusta ini sekarang mungkin sudah ada obatnya, ya. Tetapi pada zaman Yesus, kusta itu adalah momok. Kusta itu dianggap kenajisan. Orang yang menderita kusta adalah orang yang ditimpa kemalangan, ditimpa kenajisan. Mungkin dia bersalah kepada Tuhan Allah, mungkin. Kata mungkin begini, ya. Karena orang dulu itu selalu mengadili orang di depan umum melihat fisiknya, ya. Tetapi karena Yesus Kristus, dialah Tuhan, dia memulihkan orang yang berpenyakit kusta itu. Tujuannya adalah bahwa penyakit kusta itu bukanlah penyakit datang dari Tuhan, tetapi penyakit itu datang dari bibit penyakit, ya. Nah, dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Jadi antara perbatasan Samaria dan Galilea itu, ya, itu karena Galilea itu Israel Utara, orang-orang Yahudi tinggal di Israel Utara, lalu ada perbatasan Samaria, ya. Jadi orang-orang Yahudi yang kawin dengan suku-suku di sekitar orang-orang Yahudi, ya, dibuat perbatasan.
Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Jadi 10 orang kusta ini, karena dia kusta, jadi bersaudara. Tidak ada lagi orang Yahudi, orang Samaria kan? Karena kalau udah kusta ya udah, dia hidupnya disisihkan, diasingkan. Ya sehingga dia harus, ya kan? Ya artinya rambutnya panjang dalam artian tidak terurus ya. Kemudian kaki tangannya harus dikasih kain, lalu mereka harus menggosok-gosokkan kain itu ke tanah supaya nampak bahwa mereka adalah orang yang najis gitu. Nah, mengapa dia tahu Yesus, Guru, kasihanilah kami? Nah, ini merupakan suatu doa yang selalu kita daraskan pada saat kita ibadat atau kita misa. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Ya. Jadi kita ini orang yang berdosa, yang memiliki penyakit kusta, ya kan? Jadi kemarin sudah ada penerimaan sakramen pertobatan secara umum, ya. Hari ini juga, saya tanya kemarin berapa ya, sekitar 30. Yang hari ini ya sekitar 30 juga. Dan orangnya hampir-hampir sama seperti pada masa Advent juga yang menerima sakramen tobat. Ya. Jadi mungkin bagi Bapak Ibu yang belum menerima sakramen tobat masih ada dimungkinkan di gereja-gereja lain MRPD ya. Mungkin kalau misalnya banyak orang tuh selalu melihat orang menerima sakramen tobat misalnya dengan pastor yang dikenal nanti dosanya akan diketahui ya. Bagaimana dosa yang tidak diketahui? Kita mengakui dosa kita di depan imam berarti itu di depan Bapa. Dan sudah kewajiban kita untuk mengakui dosa kita. Sekecil apapun dosa itu bisa menghambat hubungan kita. Nah, ini untuk mensosialisasikan sakramen pertobatan. Nah, dulunya sebelum Covid sebenarnya kita juga ingin membuat jadwal penerimaan sakramen pertobatan setiap Kamis jam 5 sampai jam 6 sore. Waktu itu pastor sudah setuju, cuman karena Covid tidak jadi. Maksudnya biasanya penerimaan sakramen tobat itu tiap minggu tuh ada sebenarnya, bukan hanya pada saat masa Prapaskah atau masa Advent. Ya. Jadi penerimaan sakramen tobat itu penting karena memang sakramen tobat itu adalah sakramen rekonsiliasi. Bagaimana kita mau menerima tubuh dan darah Kristus kalau kita tidak menerima sakramen pertobatan? Kalau dosanya berat. Dosa berat itu kan membunuh, berzina, menghujat Roh Kudus. Ya, kategorinya dosa-dosa yang mortal lah. Ya. Tetapi ada dosa-dosa juga yang menyebabkan kita juga menjadi najis, tidak mau menerima tubuh dan darah Kristus. Ya, memang itu kesadaran lah. Dan memang mesti dihimbau terus untuk menerima sakramen pertobatan itu. Rasanya memang harus bergulat juga, ya. Tetapi kalau kita sudah berada di kamar pengakuan, kita tidak lagi memandang wajah imam itu sebagai orang biasa, tetapi dialah ya Allah Bapa itu. Maka Bapa, ya, pengakuan saya yang terakhir pada masa Advent, dosa-dosa saya ialah, ya sebutkanlah. Ya kan? Biasa sudah dikonsep memang dari rumah mau ngaku dosa itu, tiba-tiba udah blank. Ya kan? Nah, biasanya makanya perlu dicatat dosanya. Udah dicatat, kemana naruh lembarannya? Akhirnya ya udah. Ya. Apalagi kalau misalnya dosa, misalnya hal-hal yang sifatnya privilege ya, privat. Dan ini adalah bentuk bagaimana orang kusta ini 10 orang ini berteriak, "Guru, kasihanilah kami." Nah, jadi kita berteriak-teriak kasihanilah kami, itu mohon pengampunan kepada Tuhan Allah. Kasihanilah kami kan. Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Ya udah. Jadi ada ketentuan ketika mereka menjadi tahir, itu harus memperlihatkan diri kepada Tuhan Allah. Nah, jadi luar biasa sekali. Ya, karena mereka meminta Tuhan kasihanilah, Guru kasihanilah kami, maka mereka sembuh. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Ya kan? Makanya kita setelah Tuhan kasihanilah, baru kemuliaan, kan begitu? Ya kan, ritus gereja Katolik. Sudah Tuhan kasihanilah, baru kemuliaan. Nah, kalau pada masa Prapaskah, kemuliaan tidak dinyanyikan, bukan kita tidak memuliakan Tuhan. Tetapi karena kita memang pada masa retret agung ini, ya, itu sudah dijelaskan oleh imam baik di TikTok maupun di Facebook, YouTube ya.
bahwa kita pada masa Prapaskah itu kita memang memohon belas kasih Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita. Dan ini adalah peristiwa yang terbesar dalam peristiwa iman itu pada masa Prapaskah ini. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Nah, ini jelas Lukas menjelaskan Samaria. Ya. Kalau Lukas ini dia menjelaskan tentang bagaimana orang kaya dan Lazarus yang miskin, ya kan? Nah, kalau Lukas lagi ini menjelaskan orang Samaria. Tidak dia menyebutkan namanya siapa Samaria ini, tetapi Lukas mau menggambarkan bahwa orang yang bukan Yahudi itu ketika dipulihkan justru dia sangat bersyukur atas kepulihan yang diberikan oleh Tuhan Allah. Lalu Yesus berkata, bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Nah itu, ketika kita sudah diampuni dosa-dosa kita, lupa lah kita, kan begitu. Ya. Nah, kelupaan itu mungkin gambaran bagaimana kita harus tetap setia kepada Tuhan Allah dan menerima sakramen pertobatan sebagai sakramen rekonsiliasi, sebagai anak yang hilang, ya kalau bacaan itu. Dan anak itu tahu bahwa Bapa itu adalah Bapa yang Maha Pengasih. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing itu? Pertanyaan Yesus itu adalah gambaran kepada kita. Apakah kita mau memuliakan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, jawabannya ya kembali ke kita masing-masing. Memang agak sulit memuliakan Tuhan itu kalau kita tidak menerima sakramen pertobatan. Karena sakramen pertobatan itu sarana satu-satunya di gereja Katolik. Luar biasa, sakramen pertobatan itu menghapuskan dosa-dosa kita. Dia hapus. Allah tidak memperhitungkan lagi dosanya. Dosa-dosa kita itu. Cuman orang Katolik lalu tak mau menerima itu, ya agak aneh gitu, Bang. Oh, cukuplah hanya terima pengakuan saya mengaku. Ya belum cukup. Ya, mengapa belum cukup? Karena kita harus mengaku dosa secara pribadi itu. Pastilah ada dosa-dosa yang memang harus diakui secara pribadi. Dan dosa itu mungkin melekat dari mulai kita remaja, tidak pernah kita akui, lalu menjadi kanker bagi kita, ya, macam-macam ya. Dan ini memang sesuatu yang harus kita akui. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, itu kata kuncinya, ya, berdirilah dan pergilah. Ya, berdirilah dan pergilah. Ini adalah suatu pahala yang diberikan Tuhan Allah kepada orang Samaria yang mau memuliakan Tuhan. Berdirilah dan pergilah. Kata berdirilah berarti berdiri kita mewartakan firman dan sabda Tuhan. Pergilah berarti kita mewartakan firman dan sabda Tuhan ke keluarga kita masing-masing. Ya kan? Jadi kalau imam itu kan pasti dia akan memberikan penitensi kepada kita. Tidak sulit penitensinya, misalnya 10 kali salam Maria, 1 kali Bapa Kami, 1 kali doa tobat kan. Tetapi untuk berangkat dari rumah untuk terima sakramen tobat itu, pergumulannya udah luar biasa ya. Ya pastilah bergumul gitu. Dan itu harus dibiasakan kan. 5 perintah gereja itu kan, akuilah dosamu sekurang-kurangnya setahun sekali. Itu ada minimal setahun sekali ya. Padahal menerima pengakuan dosa atau terima sakramen tobat itu pada saat kita sudah berbuat dosa itu adalah suatu hal yang wajib sebenarnya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pada malam hari ini kita akan sharing untuk beberapa orang. Ya, silakan pilihlah ayat yang menyentuh dari sabda Tuhan yang telah dibacakan. Lalu jelaskan mengapa ayat tersebut menyentuh. Lalu apa hubungan ayat yang menyentuh tersebut dengan tema pertemuan iman yang menyembuhkan? Lalu bagaimana menunjukkan sikap tobat yang tepat bahwa iman kepada Tuhan Yesus itu mendatangkan kesembuhan? Lalu apa aksi sikap yang tepat yang mesti dilakukan sebagai tanda bahwa iman itu menyembuhkan? Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari yang terkasih. 3 perwakilan dari kelompok Bapak, kelompok Ibu, dan kelompok muda. Ya, kelompok muda boleh anak-anak, boleh siapa, silakan. Dimulai dari kelompok Bapak-bapak, kalau lebih dari 2 lebih bagus, ya kan? Singkat, jelas, tapi juga bermakna. Silakan Bapak-bapak yang terkasih. Atau dimulai dari Ibu-ibu, Bu Sumi mungkin. Atau Bu Epa. Atau dari anak-anak yang berani. Ya silakan, tidak ada yang salah. Tetap kita dengarkan. Dari Bang Alek mungkin kesaksian.
dipulihkan dari patah tulang, ya. Kecelakaan yang luar biasa, ya. Begitu besar kasih Tuhan kepada dirinya, gitu. Silakan. Masing-masing dari kita pasti punya pendapat yang tidak ada salah, ya. Tinggal diungkapkan saja. Silakan, Bu. Baik. Saya coba untuk yang ke-13, hanya dengan berkata, Yesus Guru, kasihanilah kami. Dengan berkata demikian, kita yang percaya akan Tuhan Yesus hanya memohon, Yesus Guru, kasihanilah kami. Itu aja sudah cukup menyembuhkan kita. Seandainya untuk tahun seperti sekarang ini, kita bilang, Yesus Guru, hapuskanlah corona di muka bumi ini. Kalau zaman dulu kayaknya mungkin langsung. Nah, untuk saat ini kita masih dengan bersungguh hati, terima kasih Tuhan. Kalau untuk saya pribadi sih, kalau untuk saat ini yang Yesus Guru ini, puji Tuhan, tidak sih minta ya, walaupun dengan dari yang pertama, gelombang pertama, gelombang kedua, hingga yang Omikron masih dalam keadaan sehat. Semoga tidak menjadi alumni. Kalau kami di rumah sakit itu yang nakes itu sering bilangnya alumni. Karena pasti ada yang kena yang tiga-tiganya tuh. Itu aja. Alumni. Baik. Terima kasih Bu Sumi, silakan. Sangat menguatkan, ya. Anak-anak, ini ngomong dong. Bapak-bapak, silakan. Ibu-ibu. Oh, tadi Bu Sumi udah ibu-ibu, ya. Pak Ransa mungkin. Karena permenungan luar biasa tadi sharingnya beliau. Karena berturut-turut itu sesuatu hal yang luar biasa. Bisa melewati keadaan berturut-turut. Ya, silakan Bu Yeni. Silakan Bu. Ke depan ya Bu, enggak apa, biar agak keras sedikit. Karena mereka bertanya-tanya kemana Ibu ini posisinya. Ya, silakan Bu. Baik Bu. Ayat 16. Ya. Lalu tersungkurlah di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Terus yang lainnya kan tidak mengucap syukur. Kalau ini kan orang Samaria ini kan, Ya. kita juga harus mengucap syukur karena saat ini kita bisa berkumpul di sini dengan keadaan sehat dan semuanya itu berkat kasih karunia. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yeni. Ya, amin. Silakan Bu Epa, kayaknya udah ada gerak-gerik. Boleh. Di ayat ke-12 tadi mereka ada 10 orang yang Iya. datang saat mereka susah. Tapi setelah mereka sembuh, di sini di ayat ke-12 ditanyakan, manalah orang itu semua, kenapa tidak nampak lagi tinggal satu orang. Sini ini banyak orang yang datang, tapi sedikit saja yang bisa selamat. Itu artinya. Jadi kita mungkin banyak yang datang ke rumah Bapak, ke gereja, tapi kita tidak tahu siapa yang akan diselamatkan. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Epa. Ya, silakan Bu. Mbak lah. Saya ngambil ayat yang ke-19. Ya. Nggak tahu nyambung atau tidak ya. Baik. Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ini dari pribadi saya sendiri ya, pengalaman. Saya mungkin ini kejadiannya sudah lama. Ya. Saya pernah bermimpi. Dalam mimpi itu gelap gulita. Tapi dari jauh saya lihat ada satu titik terang. Ya. Akhirnya saya berjalan ke titik terang itu. Semakin jauh, semakin jelas, semakin jelas, semakin jelas.
akhirnya saya bisa melihat di titik terang itu Yesus sedang disalib. Ini kisah nyata, tapi dalam mimpi Yesus sedang disalib. Antara sadar dengan tidak sadar, saya menyebut nama Yesus, Yesus, Yesus. Semakin saya menyebut nama Yesus, semakin menderita. Saya lihat Yesus di titik terang itu. Lalu saya terbangun. Ketika terbangun, posisi tangan saya sedang begini sambil menyebut nama Yesus. Terus saya diam sebentar. Ini apa arti dari mimpi ini? Terus saya berdoa. Besoknya saya merenungkan kembali. Mungkin Tuhan mengingatkan saya, dosa-dosa saya sudah banyak. Mungkin, tapi memang iya mungkin ya. Terus saya kurang berdoa. Itu mungkin pengalaman saya. Mungkin Tuhan di situ ingin mengingatkan saya bahwa apa ya? Mengingatkan saya untuk bertobat dari mungkin kedosaan, mungkin kurangnya saya berdoa kepada Tuhan. Mungkin Tuhan sering mengingatkan saya, kalau saya sering mimpi dulu, itu pasti saya jarang berdoa. Besoknya saya mulai berdoa, saya tidak pernah lagi mimpi seperti itu. Sekarang kadang-kadang saya tidur, saya menyebutkan nama Yesus sampai saya tertidur. Saya pernah cerita, teman saya bilang itu hanya mimpi biasa. Mungkin dari sekian banyak manusia bisa dibandingkan 2 atau 10 orang yang mimpi seperti itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Agus. Ya silakan, enggak apa-apa, dieksplor. Pak Deo kayaknya udah siap. Silakan Pak Deo. Ya mungkin sekilas saja. Yang pasti dari bacaan ini semuanya ternyata perumpamaan sebenarnya. Perumpamaan 10 orang yang kusta itu perumpamaan dalam arti belum dalam bentuk iman, dalam bentuk agama dia belum punya agama sebenarnya. Cuman ini diumpamakan dengan orang Samaria juga. Nah, dari sekian banyak ayat yang sangat menarik ya, cuma satu titik ya, di ayat 19. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, mungkin di sini kalau dihubungkan dengan kehidupan kita yang sekarang pada saat kita berkumpul di sini, mungkin juga bisa digambarkan dari perumpamaan ini. Saya dari Kapuas Hulu, orang Taman. Pak Jutin dari Sanggau, orang Bodok, orang Sanggau. Nah, kita inilah orang-orang Samaria sebenarnya. Dalam iman mungkin kita sakit. Nah, Yesus di sini hadir juga bukan dia hadir bukan membentuk aku membawa agama Katolik, bukan mungkin, atau aku harus jadi Islam, orang Muslim, bukan. Tapi imanlah yang dia bawa, yang dilemparkan ke kita. Nah, barang siapa yang punya iman, ya, dia akan sembuh dari sakit yang dia derita. Mungkin itu juga yang kayaknya yang saya harus kasih kesaksian secara pribadi, karena sempat mengalami sakit parah juga, vonis jantung, vonisnya harus bypass. Tapi ya dengan sedikit iman lah mungkin barangkali aku bisa kuat dan bergabung di sini dengan beberapa cobaan yang kita tahu selama ini. Dan saya sebenarnya cukup rawan mau ngumpul-ngumpul kayak gini, ajubilalah masalah Omikron, Opakron, Tantekron. Kata siapa tadi, jangan sampai jadi alumni ya. Nah, tapi kalaupun jadi alumni, kan imanlah yang menyelamatkan kita. Kalaupun kita harus dipanggil, harus juga kita syukuri.
kalau dia udah memanggil, ya kita udah bisa menolak. Kamu pulang kembali ke sini. Ya udah. Itu semuanya aku pikir karya ilahi yang nggak bisa kita tolak. Yang kita hindari, janganlah kita melenyapkan diri, dipaksa dan memaksakan diri. Nah, itu mungkin barangkali. Di sini yang digambarkan iman. Kuatlah dalam iman. Kalau memang kita harus kembali karena dia harus memanggil, ya, harus kita terima dengan sukacita. Mungkin cuma itu yang bisa saya simpulkan sedikit. Mudah-mudahan kita semua bisa kuat dan penuh dengan iman yang seperti yang ditekankan oleh ayat 19. Dan kita akan pergi bersama, beriman bersama, sampailah di bulan 5 nanti kita bisa ke Gua Maria penuh iman. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dio. Lanjut, silakan. Pak Jamal mungkin. Pak Jultin. Bung Alek itu diselamatkan. Bang Alek. Luar biasa nih Bang Alek. Yang Iya. saksi itu waktu hari kejadian hari Minggu itu, Iya. saya kan tidak berduka karena saya pergi mau istilahnya mau ke gereja main voli. Nah, saya tersungkur waktu saya jatuh itu, ya itu udah lama saya waktu digotong orang tetepi saya udah muka saya udah pucat. Ada yang mereka itu yang bilang. Nah, jadi muka saya itu pucat. Waktu saya mau angkat kaki, angkat saya kaki saya sudah. Pertama saya angkat pelan-pelan ini, udah kaki saya bilang kan. Nah, terus puji Tuhan lah, kaki itu enggak. Saya itu enggak perkiraan sini patah. Saya waktu angkat gini pelan-pelan dan enggak bisa terangkat. Nah, itulah ya. Syukurlah kita itu ada orang-orang ibu-ibu gereja itu yang menolong saya bawa ke rumah. Yang lain tuh yang orang-orang yang di jalan itu tak ada peduli kan kita. Nah itulah bersyukurlah kata orang-orang kita gereja yang menolong kita. Nah, saya berterima kasih dengan ya Ibu Poli yang support saya. Nah, itu termasuk lingkungan Rupinus yang support saya juga, termasuk Pak Armadi bawa saya ke Sinsang. Kalau dari pihak keluarga dia bilang mau pasang pen. Kalau masang pen saya tanya, masang pen itu kata Bu Sumi, tidak salah kata Bu Sumi kan berapa belasan juta ya. Bagaimana dia bilang kakak saya yang di Siantan itu, bagaimana kamu mau pasang pen atau mau kamu sendiri? Saya bilang saya ikut jalan ini, saya sendiri jalan. Itulah berobat ke Sinsang kemarin waktu hari Senin ya. Nah itu rasanya udah agak lumayan. Nah, sampai sekarang udah enak. Nah, besok kembali lagi. Nah, itulah syukur pun ada sumbangan, terima kasih lah. Dari sumbangan dari ya anggota itu Robinus, termasuk tim poli, Satgas. itu termasuk Satgas, itu ada beri sumbangan. Nah, saya terima kasih dengan Pak Yan juga yang karena dia cepat. Nah, saya terima kasih dengan Pak Yan, itu aja. Baik, terima kasih Bang Alek, luar biasa kesaksiannya. Mungkin silakan, mungkin ada. Nah, anak muda nih. Kalau menurut saya Ini Pak. ayat yang paling menyentuh dari sabda ini adalah yang ke-15. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Ya kita misalnya kan, ini misalnya ya, kalau kita lagi senang, kadang kita suka lupa dengan Tuhan itu. Kadang kita enggak, kalau kita lagi senang itu kadang kita lupa memuliakan nama Tuhan. Tapi pas kita jatuh susah, kita mulai memuliakan Tuhan. Itu jadi maksudnya kan kalau kita datang sama Tuhan ada maunya, bukan itu. Ya. Susah senang. Pokoknya kita kan harus datang Tuhan kan harus dalam keadaan susah, dalam keadaan senang kita harus sama Tuhan.
Terima kasih. Baik, terima kasih. Luar biasa. Mungkin ibu-ibu lagi, silakan. Enggak apa-apa. Ini kan kita kesaksian iman. Nila. Silakanlah. Mami sudah bilang itu. Ada, Bu? Di belakang, Bu? Yang lain? Ya, silakan. Ini Pak Ratsa. Silakan Pak Ratsa. Saya hanya bersaksi saja. Iya. Kesaksian. Jadi kembali kepada cerita itu tadi, Pak. Nah, ketika abang saya meninggal tanggal 12 Januari sekitar jam 5 sore. Iya. Nah, kemudian jam 7 malam itu di sana, tapi saya belum sampai. Ini cerita saudara-saudara saya. Jadi tiba-tiba itu ada angin, ribut, petir, lalu hujan badai begitu. Karena kita di sana kan rumah betang ya, kalau mayat itu ditaruh di luar gitu. Itu sampai dinding penutup yang dari tikar itu melayang semua. Jadi ruai ya. Itu lebih lebar dari ini lagi. Jadi dari tepi ini hujan masuk sampai ke pintu bilik rumah itu. Jadi mayat abang itu memang habis basah itu. Nah, lalu dipanggillah seorang yang toko lah, jamaah lah. Panggil, jadi berdoa dia sendiri situ. Tidak lama memang semua itu tiba-tiba lenyap semua ini tadi kan. Nah, itu satu ya. Nah, jadi saya tadi ini bicara tentang iman yang menyelamatkanmu begitu, menyelamatkan kita. Nah, lalu yang kedua, sebenarnya kondisi saya waktu itu tanggal 12 belum berangkat, tapi tanggal 13 pagi-pagi baru berangkat dari. Sebenarnya kondisi itu kurang sehat juga ya. Tapi sebelum itu ya saya berdoa dan tentu juga minum vitamin lah begitu ya. Nah, ternyata badan saya itu makin lama makin segar gitu. Nah, sepanjang jalan dari Pontianak Pak Jutin sampai di kampung tuh ngantuk pun saya enggak. Yang lain-lain itu yang ikut 7 orang kami ada yang tidur, kecuali yang ponakan saya yang bawa mobil ya, dengan saya lah sering ngomong begitu kan. Nah, lalu ketika sampai di sana di dermaga gitu, karena kampung saya lagi nyebrang lagi sungai kan, Sungai Kapuas. Sampai di dermaga itu hujan lebat, disambut hujan lebat lagi kami. Lalu kata yang menjemput dan keluarga yang ikut tadi, kan kita tunggu saja, nanti kalau udah reda hujannya baru nyebrang gitu. Nah, sambil nunggu itu saya berdoa, dalam nama Tuhan Yesus hentikanlah hujan ini supaya kami bisa nyebrang gitu. Tapi saya enggak kuat ngomongnya, tapi dalam hati saya berdoa. Jadi enggak lama sesudah itu reda. Nah, kami pun nyebrang ya, pakai sepit lagi ke seberang, menyeberang Sungai Kapuas. Nah, begitu sudah sampai naik ke ke rumah, hujan pun tuh berhenti. Lalu mereka itu heran yang di situ. Loh, tahu hujan lebat tadi ngapa kalian nggak ada basah katanya kan? Kami bilang kami nunggu agak reda baru nyeberang, saya bilang gitu ya. Nah, jadi ini juga suatu suatu barangkali iman yang menyelamatkan. Lalu saya dengar lagi satu cerita seorang dokter, kebetulan waktu itu menjadi fasilitator kami gitu. Dia memang tidak setiap minggu ya ke gereja. Nah, yang anehnya tuh setiap kali ketemu dengan temannya, Pak, kenapa kamu enggak pernah kegiatan ke gereja gitu? Ditanya terus, ya maklumlah dia kan sering memberikan penyuluhan atau apa jadi fasilitator di mana-mana. Nah, tapi dia tidak mengungkapkan itu
karena alasan ya bilang aja tidak sempat. Nah menurut saya, menurut dia itu dia kurang apa namanya, kurang suka dengan orang-orang yang ngomong seperti itu gitu. Seolah-olah ada semacam absen gitu kan, semacam di absen gitu. Karena ini temannya teman memang kenal, teman akrab gitu. Nah, tetapi Pak katanya dengan kami itu, jadi saya tidak lupa Tuhan. Di rumah juga saya selalu berdoa gitu. Nah, apakah itu waktu makan bersama keluarga, waktu akan tidur, bangun tidur, nah itu ada doa juga gitu. Nah, kenapa saya sampai saat ini masih segar, kuat gitu? Itu mungkin karena juga iman saya itu, walaupun mungkin saya tidak misalnya ke gereja begitu. Nah, barangkali ini juga suatu penguatan lah dengan kita ya. Jadi iman kita dengan Yesus itu tidak boleh menyimpang darinya gitu. Jadi selalu kita teguh seperti itu. Baik, terima kasih. Masih ada Pak? Kayaknya Pak Jutin. Silakan Pak Jutin. Saya hanya ayat 14. Ya. Hanya ingin mau minta penjelasan mengenai, karena ya mungkin untuk saya mungkin banyak juga anak muda semacam di dalam kitab suci itu kan banyak istilah-istilah ini yang kadang-kadang tidak kurang dipahami lah. Ya. Nah, di sini ada kata menjadi tahir. Karena ini pengalaman saya juga. Karena kasus COVID nih sejak 2 tahun lalu, saya dengan istri itu menjadi agak rajin lah, tidak juga rajin, tapi setiap jam 12 ke jam sore itu Angelus. doa Angelus. Ya. Nah, cucu kami kadang di sini nunggu kepulangan orang tuanya di rumah sakit. Ya. Awal kami doa Angelus itu, ya cucu itu tidak menghiraukan. Kadang-kadang dia bermain, kadang-kadang ya cocoknya kita. Tapi akhir-akhirnya menjadi tertarik. Ya. Akhir-akhirnya dia tiap kali doa Angelus jam 12. Kalau dia belum pulang, dia ikut, tidak mau ikut. Nah, yang di sini yang kami tanya, jadi itu segi imannya atau katakanlah positifnya, dengan seringnya mungkin kami yang dulu jarang doa Angelus, akibat dari COVID itu rajin juga doa Angelus, meskipun mungkin tidak lengkap setiap hari 3 kali, tapi yang pasti 2 kali pastilah jam 12 sampai jam 6, karena kami kebanyakan berada di rumah. Jadi cucu kami itu menjadi ya katakanlah rajin ikut berdoa kalau doa Angelus. Di sini kadang-kadang karena dia tertarik akan doa itu, kadang-kadang dia malu lah, anak sekarang dia buka YouTube. Jadi banyak istilah-istilah yang kadang-kadang dia tanya, ini apa? Apa? Kadang-kadang ya kita agak sulit jawabnya, karena Baik. yang berhubungan dengan sosial. Di sini yang kami ingin mau tanyakan dengan Pak Ian, mungkin bisa menjelaskan untuk kami semua ini. Kata tahir itu sebenarnya apa sebenarnya gitu, supaya kalau ada jumpa kata itu ya kita bisa menjelaskannya. Baik, Bapak, tahir ini adalah orang yang dipulihkan, disembuhkan dari penyakit kusta atau lepra. Jadi dia memang khusus, karena penyakit kusta atau lepra itu adalah penyakit kutukan menurut orang Yahudi, maka dia harus tahir. Tahir itu artinya dia sembuh 100%. Nah, kalau misalnya talitakum, ya kan, atau misalnya istilah-istilah lain kan, epata terbukalah kan, ada beberapa kata tuh. Itu lebih pada misalnya epata terbukalah tali lidahnya, ya kan, talitakum, lalu mendengarlah kan. Tapi kalau tahir ini lebih untuk orang yang kusta atau lepra. Jadi dia lebih spesifik untuk itu. Dan kalau orang sudah sembuh dari penyakit kusta dan lepra, maka dia harus
ya kan, mewajibkan dirinya itu memberitahu kepada imam supaya nanti dia akan ya diumumkan bahwa dia sudah tahir. Artinya dia sudah bisa kembali ke status sosialnya dan tidak lagi diasingkan. Karena kalau penyakit kusta atau lepra itu bukan hanya dia penyakit badan dia, tapi memang diasingkan dari status sosialnya dan dianggap manusia ya lebih parah daripada binatang. Ya, sakit kutukan. Jadi seperti itu Pak Tahir. Nah. Pak Ian, Iya. apakah juga mungkin bisa dalam zaman sekarang ya, penyakit-penyakit zaman sekarang yang sifatnya itu menahun, bisa saja misalnya diabetes, terus apa lagi, HIV gitu, dan penyakit-penyakit berat lainnya, mungkin dia jantung. Nah, andaikan orang ini misalnya